Pernah nggak? Kamu sudah capek-capek berusaha melupakan seseorang, tapi justru namanya semakin sering muncul di kepala. Aneh ya, saat kamu mulai tenang, tiba-tiba dia hadir lagi di pikiranmu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikmu kembali padanya. Dan yang lebih mengganggu, bukan cuma kamu yang merasakan ini. Banyak kepercayaan dan teori percaya. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu tanpa alasan, itu karena dia juga sedang memikirkanmu diam-diam. Kalau kamu pernah mengalaminya, mungkin video ini akan menjelaskan sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi belum pernah kamu pahami. Dalam banyak kepercayaan masyarakat, munculnya seseorang terus-menerus di pikiran bukan dianggap sebagai kebetulan biasa. Ada keyakinan lama yang hidup di berbagai budaya bahwa pikiran manusia membawa energi, dan energi itu bisa melintasi jarak. Ketika seseorang benar-benar memikirkan kita dengan perasaan yang kuat, entah itu rindu, cinta, atau penyesalan, energi emosinya seolah mencari jalan untuk terhubung. Dan tanpa kita sadari, hati kita menangkap getaran itu. Itulah mengapa ada orang yang justru semakin sering teringat ketika kita sedang tidak melakukan apa-apa. Saat malam mulai sunyi, saat pikiran mulai tenang, atau saat hati sedang rapuh. Menurut kepercayaan ini, bukan karena kita sengaja mengingat, tetapi karena ada panggilan emosional dari seseorang yang masih menyimpan kita dalam pikirannya. Semakin kuat perasaan orang itu, semakin kuat pula rasa hadirnya di dalam batin kita. Banyak orang tua dulu bahkan percaya, jika seseorang tiba-tiba terlintas di pikiran tanpa sebab, apalagi berulang-ulang, itu pertanda orang tersebut sedang membicarakan kita, sedang menyebut nama kita, atau sedang merindukan kita dalam diam. Apalagi jika yang teringat adalah seseorang yang punya sejarah emosional dengan kita, seseorang yang pernah dekat, seseorang yang pernah berarti. Ikatan seperti itu, menurut kepercayaan masyarakat, tidak mudah terputus hanya karena jarak atau waktu. Yang menarik, semakin kita mencoba mengusir bayangan itu, semakin kuat ia kembali. Seolah ada benang tak terlihat yang tetap tertarik dari dua arah. Dalam kepercayaan ini, cinta dan rindu bukan hanya perasaan, tetapi energi. Dan energi, ketika saling bertemu, akan selalu mencari jalannya sendiri untuk terasa. Karena itu, ketika kamu sudah berusaha melupakan tapi dia tetap muncul, sebagian orang percaya itu bukan karena kamu lemah. Tapi karena mungkin, di suatu tempat, ada seseorang yang juga sedang berjuang melupakanmu. Namun gagal, dan tanpa sadar terus mengirimkan rindu lewat pikirannya. Ada jenis koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan sangat nyata di dalam dada. Banyak orang menyebutnya sebagai ikatan batin, sebuah hubungan tak kasat mata yang terbentuk ketika dua hati pernah benar-benar terhubung, bukan hanya karena kebersamaan, tetapi karena kedalaman perasaan yang pernah ada di antara keduanya. Ikatan ini biasanya lahir bukan dari hubungan yang biasa-biasa saja. Ia muncul dari percakapan yang jujur, dari tawa yang terasa tulus, dari luka yang dibagi bersama, dari mimpi yang pernah saling diceritakan. Ketika dua orang pernah saling membuka diri tanpa topeng, pernah saling menjadi tempat pulang, maka sesuatu terbentuk jauh lebih dalam daripada sekadar kenangan. Dan sesuatu itu tidak mudah hilang. Karena itu, ketika seseorang yang pernah begitu dekat tiba-tiba terus muncul di pikiranmu, meski kamu sudah berusaha mengalihkan perhatian, banyak yang percaya itu karena ikatan itu masih hidup. Bukan hanya di dalam dirimu, tapi juga di dalam dirinya. Ada bagian dari hatinya yang belum benar-benar pergi, sama seperti ada bagian dari hatimu yang masih terhubung padanya. Ikatan batin membuat dua orang seperti memiliki jalur perasaan sendiri. Saat salah satunya sedang rindu, gelisah, atau memikirkan yang lain, entah mengapa yang satunya lagi ikut merasakan keganjilan yang sama. Tiba-tiba teringat. Tiba-tiba sesak, tiba-tiba ingin tahu kabarnya. Seolah ada pesan emosional yang terkirim tanpa kata. Itulah mengapa, menurut kepercayaan ini, jika seseorang terus hidup di pikiranmu, itu bukan sekadar karena kamu belum move on, tapi bisa jadi karena ada perasaan di antara kalian yang belum benar-benar selesai. Karena ikatan yang terbentuk dari cinta yang tulus, jarang sekali putus sepihak. Ya biasanya masih bertahan di dua sisi, hanya saja tidak selalu terucap. Dan mungkin, tanpa kamu tahu, di suatu malam yang sunyi, dia pun sedang terdiam, memikirkanmu dengan perasaan yang sama, bertanya dalam hati yang sama. Kenapa nama itu masih tinggal, meski waktu sudah berlalu? Dalam konsep Law of Attraction, setiap pikiran membawa energi, dan setiap energi memiliki frekuensi. Perasaan seperti rindu, cinta, harap, dan kehilangan bukan hanya emosi,
tetapi getaran yang terus memancar dari dalam diri. Ketika dua orang berada pada frekuensi yang sama, energi itu tidak saling bertabrakan, justru saling menemukan. Seperti dua gelombang yang bertemu, mereka beresonansi, saling menguatkan, dan menciptakan keterhubungan yang sulit dijelaskan dengan logika. Itulah mengapa, ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang kuat, dan ternyata dia juga memikirkanmu dengan intensitas yang sama, koneksi itu terasa semakin nyata. Bukan hanya karena kamu terlalu fokus, tapi karena ada dua energi yang saling menarik. Banyak orang menggambarkannya seperti benang halus tak terlihat, yang semakin terasa ketika dua hati berada dalam getaran emosi yang sejalan. Dalam kepercayaan ini, semakin besar emosi yang dipendam, apalagi yang tidak terucap, semakin kuat pula resonansi yang tercipta. Cinta yang diam-diam, rindu yang ditahan, perasaan yang tidak pernah sempat disampaikan, justru menciptakan frekuensi yang lebih kuat karena terus hidup di dalam batin. Energi itu tidak hilang, ia terus berputar, terus mencari jalan, sampai akhirnya terasa sebagai bayangan yang muncul berkali-kali dalam pikiran. Karena itu, ada orang yang berkata bahwa ketika kamu tiba-tiba merindukan seseorang tanpa alasan, saat kamu bahkan sedang sibuk, bisa jadi bukan hanya perasaanmu sendiri yang bekerja. Bisa jadi ada getaran yang sedang datang dari arah sebaliknya, sebuah panggilan emosional yang tak terdengar tapi terasa. Dan yang paling menarik, menurut Law of Attraction, koneksi seperti ini jarang terjadi satu arah. Resonansi hanya bisa terjadi jika ada dua sumber energi yang sama-sama hidup. Jika hanya satu yang merasa, maka yang tercipta hanyalah obsesi, bukan keterhubungan. Tapi jika dua hati sama-sama memancarkan perasaan, maka pikiran akan terus saling menemukan, meski jarak memisahkan. Itulah sebabnya, ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, meski kamu sudah mencoba menghapusnya, sebagian orang percaya itu karena bukan hanya kamu yang belum selesai. Bisa jadi, di sisi lain, ada seseorang yang juga diam-diam masih memeluk namamu dalam pikirannya. Pernah tidak, kamu baru saja memikirkan dia, lalu namanya muncul di layar ponselmu? Atau kamu bermimpi tentangnya semalam, lalu keesokan harinya seseorang menyebut namanya secara tiba-tiba? Atau kamu sedang berusaha tenang, lalu lagu, tempat, atau situasi tertentu terus-menerus mengingatkanmu padanya? Banyak orang menyebut ini kebetulan, tapi dalam konsep sinkronisitas, ini bukan kebetulan biasa. Sinkronisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang tampak acak, tetapi terasa sangat bermakna. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengatur pertemuan antara pikiran, perasaan, dan realitas. Dan menurut pandangan ini, sinkronisitas sering muncul ketika ada koneksi batin yang kuat antara dua orang. Ketika dua hati masih saling terhubung, dunia seperti terus menemukan cara untuk mempertemukan bayangan mereka, meskipun mereka tidak benar-benar bertemu. Yang membuat sinkronisitas terasa begitu nyata adalah karena ia sering terjadi berulang. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Kamu berusaha menghindar, tapi justru semakin banyak tanda yang mengarah padanya. Seolah-olah semesta sedang berbisik pelan, perasaan ini belum selesai. Dan semakin kamu mengabaikannya, semakin kuat pula rasa itu kembali. Banyak orang yang mengalami sinkronisitas menggambarkannya seperti sedang berada di dua dunia yang saling terhubung. Di dunia nyata, kamu mencoba menjalani hidupmu. Tapi di dunia batin, ada satu nama yang terus dipanggil oleh keadaan. Dan yang paling menggetarkan, seringkali mereka baru tahu belakangan bahwa di sisi lain, orang itu juga mengalami hal yang sama. Juga sering teringat, juga sering bermimpi, juga sering merasa tak ada sesuatu yang belum tuntas. Dalam pandangan ini, kemunculan seseorang yang terus-menerus di pikiranmu bukan karena kamu terlalu lemah untuk melepaskan, tapi karena memang ada jalur keterhubungan yang masih terbuka. Sebuah benang halus antara dua kesadaran, yang membuat pikiran kalian masih saling bersinggungan tanpa perlu saling berbicara. Dan bisa jadi, setiap kali kamu tiba-tiba teringat dia tanpa alasan, itu bukan awal dari ingatanmu. Itu adalah lanjutan dari pikirannya yang lebih dulu menyebut namamu dalam diam. Dari sudut pandang psikologi, munculnya seseorang terus-menerus dalam pikiran seringkali berkaitan dengan keterikatan emosional yang kuat. Ketika kita benar-benar terhubung dengan seseorang, otak tidak hanya menyimpan kenangan tentangnya, tetapi juga menyimpan emosi yang menyertai hubungan itu. Perasaan aman, nyaman, dihargai, dicintai, atau bahkan luka dan kehilangan, semuanya membentuk jejak emosional yang dalam. Jejak inilah yang membuat pikiran terus kembali,
bahkan ketika kita secara sadar ingin menjauh. Yang menarik, keterikatan emosional yang kuat jarang bersifat sepihak. Dalam banyak hubungan yang intens, biasanya ada pertukaran emosi yang sama-sama dalam, hanya saja tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Dua orang yang pernah benar-benar terkoneksi seringkali saling meninggalkan bekas psikologis di dalam diri masing-masing. Bekas itu membuat otak seperti masih mencari kehadiran orang tersebut, masih menunggu sinyal, masih berharap ada kelanjutan. Psikologi juga menjelaskan bahwa ketika sebuah hubungan berakhir tanpa penutupan yang jelas, tanpa kejujuran yang benar-benar selesai, otak akan terus memutarnya seperti cerita yang belum tamat. Inilah yang disebut sebagai unfinished emotional business. Namun dalam banyak kasus, kondisi ini bukan hanya terjadi pada satu pihak. Orang yang sama-sama pernah terikat, biasanya sama-sama membawa pertanyaan yang belum terjawab, perasaan yang belum sepenuhnya dilepaskan, dan kenangan yang masih terasa hidup. Itulah mengapa, ketika kamu masih sering memikirkan dia, bukan selalu berarti kamu terlalu lemah. Bisa jadi karena memang ada koneksi emosional yang pernah terbentuk begitu kuat, sampai-sampai otak dan hatimu belum menemukan alasan yang cukup untuk benar-benar menutupnya. Dan menariknya, banyak orang baru menyadari kemudian bahwa di sisi lain, orang yang mereka pikir sudah pergi ternyata juga masih sering teringat, masih menyimpan, masih diam-diam memantau dari jauh. Psikologi juga mengenal konsep bahwa manusia sangat peka terhadap perubahan emosi orang-orang yang pernah dekat dengannya. Kadang bukan lewat kata-kata, tapi lewat intuisi. Lewat rasa tiba-tiba gelisah, lewat rindu yang muncul tanpa sebab, lewat mimpi yang terasa terlalu nyata. Semua itu bisa muncul karena otak dan emosi kita pernah begitu terbiasa dengan kehadiran seseorang, sampai ketidakhadirannya pun masih terasa seperti kehadiran. Karena itu, ketika seseorang terus hidup di pikiranmu, bahkan saat kamu sudah mencoba melepaskan, secara psikologis itu sering menunjukkan bahwa hubungan tersebut memang pernah berarti besar. Dan hubungan yang benar-benar berarti hampir tidak pernah meninggalkan hanya satu hati yang terluka. Biasanya, ada dua hati yang sama-sama masih membawa sisa cerita, hanya saja sama-sama memilih diam. Ada hal-hal yang tidak pernah kita sadari secara logika, tapi dirasakan sangat kuat oleh batin. Alam bawah sadar bekerja jauh lebih luas daripada pikiran sadar. Ia merekam nada suara, ekspresi, kebiasaan, cara seseorang memperlakukan kita, bahkan energi kehadirannya. Ketika seseorang pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu, alam bawah sadarmu tidak sekadar mengingatnya sebagai kenangan, tetapi menyimpannya sebagai jejak emosional. Jejak ini membuat dirimu seolah tetap terhubung dengannya, meskipun secara sadar kamu sudah mencoba menjauh. Karena alam bawah sadar tidak bekerja dengan logika waktu. Baginya, rasa yang pernah hadir dengan kuat masih terasa nyata, masih hidup, masih seolah terjadi sekarang. Itulah mengapa kadang kamu tiba-tiba teringat dia tanpa pemicu yang jelas. Tidak ada lagu, tidak ada tempat, tidak ada cerita. Tiba-tiba saja namanya muncul, seperti diselipkan perlahan ke dalam pikiranmu. Beberapa pandangan psikologi modern juga percaya bahwa manusia sangat peka terhadap perubahan emosi orang yang pernah dekat dengannya, terutama jika hubungan itu penuh kedalaman perasaan. Ada semacam kepekaan emosional yang terbentuk, seperti dua frekuensi yang pernah terlalu sering bertemu, sampai-sampai ketika salah satunya bergetar, yang lain ikut merasakannya. Maka saat dia sedang rindu, sedang gelisah, sedang memikirkanmu dengan kuat, alam bawah sadarmu bisa saja menangkap getaran itu bukan sebagai pikiran, tetapi sebagai perasaan. Sebagai kegelisahan yang tiba-tiba, sebagai rindu yang datang tanpa sebab, sebagai bayangan yang muncul tanpa diundang. Itulah mengapa seringkali orang berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini dia terus kepikiran." Padahal tidak ada alasan yang jelas, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Namun rasa itu tetap muncul. Menurut pandangan ini, bukan karena kamu terlalu terikat, tapi karena koneksi emosional itu pernah begitu dalam, sampai membentuk jalur rasa yang masih terbuka di alam bawah sadar. Dan yang paling menyentuh, ketika koneksi itu memang pernah dibangun oleh dua hati yang sama-sama tulus, biasanya jalur itu tidak hanya hidup di satu sisi. Bisa jadi, saat kamu terdiam memikirkan dia tanpa sebab, di tempat yang berbeda, dia pun sedang merasakan kegelisahan yang sama, tanpa sadar bahwa sumbernya adalah kamu. Mungkin selama ini kamu mengira, kamu hanya terlalu lemah untuk melupakan, terlalu baper, terlalu terjebak masa lalu. Padahal, bisa jadi bukan itu masalahnya.
Bisa jadi yang kamu rasakan bukan sekadar kenangan, tapi sisa koneksi yang belum selesai. Bukan hanya dari hatimu, Tei, tapi juga dari hatinya. Karena perasaan yang benar-benar tulus jarang hidup sendirian. Jika seseorang pernah hadir begitu dalam hidupmu, besar kemungkinan kamu pun pernah meninggalkan jejak yang sama dalam hidupnya. Dan mungkin, setiap kali kamu tiba-tiba teringat dia tanpa alasan, di suatu tempat yang jauh, ada seseorang yang juga sedang terdiam, dengan nama yang sama di dalam pikirannya. Bukan kebetulan. Bukan kelemahan. Mungkin, itu hanya tanda bahwa cerita kalian belum benar-benar selesai.